Ini mengisahkan sebuah pohon tua yang berusia ribuan tahun, dengan akar yang menembus jauh ke dalam tanah. Legenda mengatakan bahwa pohon ini bukanlah pohon biasa. Ia adalah penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia arwah. Pada saat tertentu, dari cabangnya yang rimbun, akan turun butiran emas yang membawa berkah bagi siapapun yang mampu memahami makna sejatinya. Namun, tidak sembarang orang dapat mengakses keajaiban tersebut, karena pohon itu dijaga oleh kekuatan mistis yang hanya dapat ditembus oleh mereka yang memiliki jiwa yang kuat dan hati yang murni. Raka dan Gilang, dua pemuda dari desa kecil itu, tanpa sengaja menemukan diri mereka terjerat dalam perjalanan yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah negeri yang jauh, tersembunyi di balik lembah hijau dan perbukitan yang diselimuti kabut, terdapat sebuah desa kecil yang bernama Gunung Sagara. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat yang dipenuhi pepohonan raksasa yang telah berdiri sejak ratusan tahun. Tanah di sana begitu subur, sungai mengalir jernih, dan para penduduknya hidup dalam damai. Namun, meskipun desa itu kaya akan hasil bumi, ada sebuah rahasia kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, sebuah pohon tua yang dianggap sakral oleh para leluhur. Pohon itu berdiri tegak di tengah desa, dengan batang yang begitu besar hingga dibutuhkan puluhan orang untuk melingkarinya. Daunnya hijau sepanjang tahun, tak pernah layu meskipun musim kemarau melanda. Orang-orang percaya bahwa pohon itu adalah anugerah dari para dewa, sebuah penjaga kehidupan yang memberi kesejahteraan bagi desa mereka. Setiap tahun, para penduduk melakukan upacara adat untuk memberikan persembahan kepada pohon tersebut sebagai bentuk rasa syukur. Namun, legenda tentang pohon tua itu bukan sekadar cerita biasa. Konon, pohon tersebut bukanlah pohon biasa, melainkan jelmaan seorang manusia yang dikutuk. Tidak ada yang tahu pasti asal-usulnya, tetapi para tetua desa selalu berpesan agar tak seorang pun berani menebangnya atau mencoba mengambil sesuatu dari pohon itu. Jika larangan tersebut dilanggar, malapetaka akan menimpa desa mereka. Seorang pemuda bernama Raka, yang dikenal sebagai anak yang pemberani namun seringkali keras kepala, selalu penasaran dengan kisah tersebut. Ia tidak percaya pada tahayul dan menganggap cerita itu hanyalah dongeng belaka yang dibuat untuk menakut-nakuti penduduk. Ia berulang kali bertanya kepada kakeknya, seorang sesepuh desa, tentang kebenaran di balik legenda itu. Namun, sang kakek selalu menolak menjawab dan hanya berpesan agar Raka tidak mencari tahu lebih jauh. Keingintahuan Raka semakin besar saat ia mendengar bisikan dari seorang pedagang keliling yang mengunjungi desa mereka. Pedagang itu mengaku pernah mendengar tentang sebuah pohon sakral yang menyimpan harta karun di dalamnya. Konon, pada malam bulan purnama, pohon itu akan mengeluarkan cahaya keemasan, dan di bawahnya akan turun hujan emas, kata pedagang itu dengan suara berbisik. Mata Raka membelalak mendengar cerita tersebut. Jika benar ada hujan emas, maka itu bisa mengubah hidupnya selamanya. Sejak malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia membayangkan betapa kayanya ia jika bisa mengambil emas dari pohon tua itu. Ia mulai menyusun rencana untuk mencari tahu kebenaran cerita tersebut. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya seorang diri. Ia pun mendekati sahabatnya, Gilang, seorang pemuda yang lebih berhati-hati namun tak kalah rasa penasarannya. Gilang, aku ingin melihat sendiri apakah benar ada hujan emas di bawah pohon tua itu, kata Raka penuh semangat. Gilang mengernyitkan dahi. Kau gila, bukankah kita sudah diperingatkan untuk tidak mengusik pohon itu? Tanyanya dengan suara khawatir. Namun, Raka tidak peduli. Baginya, larangan itu hanya omong kosong yang dibuat agar tidak ada yang tahu tentang harta karun yang tersembunyi di sana. Ia pun akhirnya berhasil membujuk Gilang untuk ikut dengannya pada malam bulan purnama berikutnya. Mereka berdua berjanji untuk bertemu diam-diam di tengah malam dan pergi ke pohon tua itu tanpa sepengetahuan siapapun. Saat malam yang dinanti tiba, Raka dan Gilang menyelinap keluar dari rumah mereka. Langit malam begitu cerah, dengan bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan mereka yang gelap. Jantung mereka berdebar kencang saat mendekati pohon tua itu. Hawa di sekitarnya terasa lebih dingin, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Mereka berdiri di bawah pohon raksasa itu, menunggu dengan penuh harap. Namun, yang terjadi justru sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dari dalam pohon itu, terdengar suara gemuruh yang dalam, seperti suara rintihan yang berasal dari dalam tanah. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi berat,
dan angin berhembus kencang. Raka merasakan getaran di tanah di bawah kakinya, dan tiba-tiba, sebutir emas jatuh tepat di depannya. Raka dan Gilang terdiam, mata mereka membelalak melihat butiran emas yang jatuh dari pohon tua itu. Kilauannya memantulkan cahaya bulan purnama, membuat keduanya hampir tak bisa percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Raka, yang selama ini menganggap legenda itu hanyalah dongeng belaka, kini melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa pohon tua itu memang menyimpan sesuatu yang luar biasa. Tangan Raka gemetar saat ia perlahan meraih butiran emas itu, merasakannya di telapak tangannya yang berkeringat. Namun, begitu butiran emas itu menyentuh kulitnya, hawa dingin yang menusuk langsung merayapi tubuhnya. Jantungnya berdegup lebih kencang. Sesaat, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan perasaan itu. "Lihat, Gilang, ini benar-benar emas. Kita akan kaya raya," serunya, suaranya dipenuhi kegirangan. Gilang, di sisi lain, tidak merasa senang seperti Raka. Ia merasakan ada sesuatu yang janggal. Udara di sekitar mereka terasa lebih berat, seakan ada tekanan tak terlihat yang membuatnya sulit bernapas. Ia menoleh ke arah pepohonan di sekitar mereka, dan hatinya mencelos ketika melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di antara pepohonan. "Raka, aku rasa kita harus pergi dari sini. Aku punya firasat buruk," bisiknya dengan suara gemetar. Raka tertawa kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahannya sendiri. "Kau terlalu penakut, Gilang. Lihat ini. Jika satu butir saja begini berharga, bayangkan jika kita bisa mengumpulkan lebih banyak," katanya sambil berjongkok. Tangannya hendak mengais tanah di bawah pohon itu untuk mencari lebih banyak emas. Namun, sebelum tangannya bisa menyentuh tanah, sebuah suara gemuruh terdengar, menggema dari dalam batang pohon tua itu. Suara itu bukan suara biasa. Suaranya dalam, berat, dan terdengar seperti rintihan kesakitan yang berasal dari dalam bumi. Raka dan Gilang saling bertatapan. Ketakutan mulai menjalari tubuh mereka. Raka menarik tangannya. Bulu kuduknya berdiri. Tanah di bawah mereka mulai bergetar perlahan, dan angin bertiup lebih kencang. Dedaunan di atas kepala mereka bergesekan dengan suara yang terdengar seperti bisikan-bisikan samar. Tiba-tiba, dari dalam batang pohon yang besar itu, muncul retakan kecil yang semakin membesar. Cahaya keemasan yang berkilauan mulai menyembur keluar dari dalamnya, menerangi sekitar mereka. Namun, cahaya itu tidak terasa hangat seperti sinar matahari, melainkan dingin dan menusuk seperti es. Gilang mundur beberapa langkah, merasa tubuhnya melemah. Ia menggenggam lengan Raka, mencoba menariknya menjauh. "Kita harus pergi sekarang. Ini bukan hal biasa, Raka," teriaknya. Raka, yang awalnya begitu terpesona dengan cahaya emas itu, mulai merasa sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba melepaskan genggaman Gilang. Namun tiba-tiba suara rintihan itu berubah menjadi jeritan melengking yang membuat telinga mereka sakit. Cahaya keemasan yang tadinya tampak indah kini berubah menjadi pancaran cahaya yang mengerikan. Dari dalam pohon, muncul bayangan hitam yang perlahan membentuk sosok tinggi dengan mata merah menyala. Gilang hampir pingsan melihat pemandangan itu. Raka, meskipun berusaha tetap tegar, kini tak lagi bisa menutupi ketakutannya. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, meninggalkan pohon tua yang kini terlihat seperti monster raksasa dengan cahaya berpendar dari retakannya. Jeritan dari dalam pohon itu semakin keras, menggema di seluruh desa. Sesampainya di rumah, mereka terkunci dalam ketakutan. Jantung mereka masih berdetak kencang, dan tubuh mereka masih gemetar. Raka menggenggam erat butiran emas yang ia bawa, tetapi kini ia tak lagi merasa bangga memilikinya. Hawa dingin yang merayap di tubuhnya masih terasa, seolah sesuatu telah menandainya. Ia menatap Gilang yang juga tampak ketakutan. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang terlarang, dan mereka tidak tahu konsekuensi mengerikan apa yang akan datang. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Hawa dingin menyelimuti seluruh desa, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari arah pohon tua itu. Para penduduk yang terbangun dari tidurnya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, belum ada yang tahu bahwa penyebab dari semua ini adalah dua pemuda yang telah melanggar larangan leluhur. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin bertiup kencang,
membawa serta desiran suara yang tak biasa. Para penduduk desa yang terbangun dari tidurnya merasa ada sesuatu yang berubah. Hawa dingin yang menyelimuti desa tak seperti biasanya, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mengintai dari dalam kegelapan. Raka dan Gilang, yang masih duduk gemetar di dalam rumah Raka, tidak bisa menghilangkan bayangan mengerikan yang mereka lihat di bawah pohon tua itu. Gilang menatap Raka dengan wajah pucat. "Aku rasa kita telah melakukan kesalahan besar," bisiknya dengan suara gemetar. Raka menunduk, masih menggenggam erat butiran emas yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Dulu, ia mengira emas adalah simbol keberuntungan, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Tapi sekarang, emas itu terasa seperti beban kutukan yang tak kasat mata. "Kita tidak bisa memberitahu siapapun," kata Raka akhirnya. "Jika mereka tahu kita yang menyebabkannya, kita akan diusir dari desa." Namun, tak semudah itu melupakan kejadian tadi. Setiap kali Raka menutup matanya, ia melihat sosok bayangan hitam yang keluar dari dalam pohon. Matanya yang merah menyala seakan menembus relung jiwanya. Ia menggigil, mencoba menenangkan dirinya. Gilang juga tidak bisa tidur. Setiap suara angin yang berhembus terdengar seperti bisikan halus yang terus memanggil mereka kembali ke pohon tua. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara langkah kaki yang berderap cepat. Suara itu mendekat dan diiringi ketukan keras di pintu rumah Raka. "Raka, bangunlah. Sesuatu terjadi di desa." Suara itu milik Pak Wira, kepala desa yang sudah berusia lanjut, tetapi suaranya masih memiliki wibawa yang besar. Dengan jantung berdebar, Raka dan Gilang saling berpandangan sebelum akhirnya membuka pintu. Di luar, beberapa penduduk desa sudah berkumpul. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. "Lihat ke langit," seru seorang ibu sambil menunjuk ke atas. Raka dan Gilang mendongak dan terperanjat melihat pemandangan yang ada di atas mereka. Awan hitam pekat berputar di atas desa, meskipun seharusnya langit cerah saat bulan purnama. Cahaya bulan tertutup oleh pusaran awan yang bergerak, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Pak Wira menatap langit dengan raut wajah serius. "Aku belum pernah melihat hal seperti ini sepanjang hidupku," katanya dengan nada cemas. "Ini pertanda buruk. Sesuatu telah membangunkan kekuatan lama yang seharusnya tetap tertidur." Para penduduk berbisik satu sama lain. Ketakutan merayapi setiap sudut hati mereka. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah ada yang melanggar pantangan leluhur. Raka dan Gilang merasakan keringat dingin mengalir di tubuh mereka. Mereka ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi ketakutan mengunci mulut mereka. Jika mereka mengaku, mereka bisa dihukum. Tapi jika mereka diam, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Satu hal yang pasti, sesuatu yang mengerikan telah bangkit, dan semua itu berawal dari perbuatan mereka. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh yang mengguncang tanah. Beberapa penduduk menjerit, dan anak-anak mulai menangis ketakutan. Raka dan Gilang berlari ke arah pohon tua, diikuti oleh beberapa orang dewasa yang ingin mencari tahu sumber kegaduhan itu. Ketika mereka tiba di sana, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka membeku di tempat. Pohon tua itu kini memiliki retakan besar di batangnya, seperti luka yang menganga. Dari dalamnya, cahaya keemasan masih bersinar redup, tetapi kini bercampur dengan bayangan gelap yang merambat seperti akar yang menjalar. Udara di sekitar pohon terasa berat, dan suara gemuruh dari dalam tanah semakin kuat. Para penduduk mundur dengan wajah ketakutan. "Ini pertanda kehancuran," bisik salah seorang tetua desa. "Dewi penjaga pohon telah murka." Raka merasakan tubuhnya melemah. Ia tidak pernah berpikir bahwa keinginannya untuk mendapatkan emas akan membawa bencana sebesar ini. Gilang menarik lengannya dengan cemas. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat," katanya. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi? Malam itu, tak ada yang bisa tidur. Penduduk desa berjaga-jaga dengan obor di tangan mereka, berharap keajaiban datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi dalam hati Raka, ia tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam masih kelam ketika suara gemuruh dari dalam tanah terus menggema di seluruh desa. Raka dan Gilang berdiri kaku. Mata mereka terpaku pada pohon tua yang kini semakin retak, memancarkan cahaya keemasan yang bercampur dengan bayangan hitam yang menjalar seperti akar menjangkau tanah.
Udara di sekitar mereka semakin dingin, dan angin berputar-putar membawa bisikan samar yang terdengar seperti nyanyian sedih dari masa lalu. Para penduduk desa yang berkumpul di sekitar pohon mulai panik. Beberapa berlutut dan berdoa, sementara yang lain mundur ketakutan, tak berani mendekati pohon yang telah mereka anggap suci selama ratusan tahun. Kepala desa, Pak Wira, berdiri di depan mereka dengan wajah penuh kecemasan. Ia menatap pohon tua itu dengan tatapan penuh arti, seolah mengerti bahwa sesuatu yang telah lama tersegel kini tengah bangkit kembali. "Ini bukan pertanda baik," kata Pak Wira dengan suara bergetar. "Leluhur kita selalu memperingatkan bahwa pohon ini adalah penjaga keseimbangan. Jika ia terganggu, maka sesuatu yang lama tersembunyi akan kembali ke dunia ini." Suaranya membuat penduduk semakin gelisah. Mereka mulai bertanya-tanya siapa yang telah mengusik pohon tersebut. Siapa yang berani menantang larangan yang telah diwariskan turun-temurun? Raka merasa kakinya semakin lemas. Ia tahu bahwa ia dan Gilang adalah penyebab semua ini, namun ia tidak memiliki keberanian untuk mengaku. Bagaimana jika penduduk marah dan mengusir mereka? Bagaimana jika kutukan itu semakin kuat dan menghancurkan desa mereka? Ia mencengkeram butiran emas yang masih ada di saku bajunya, merasakan dinginnya yang menusuk kulitnya. Dulu, ia berpikir emas ini adalah anugerah, tetapi sekarang ia mulai mengerti bahwa ini adalah awal dari malapetaka. Tiba-tiba, tanah di sekitar pohon tua itu bergetar lebih hebat. Beberapa penduduk menjerit ketakutan saat akar-akar pohon mulai bergerak perlahan, seperti ular yang baru bangun dari tidurnya. Dari dalam retakan batang pohon, terdengar suara dalam yang bergema seperti bisikan ribuan roh yang telah lama terkunci di sana. Raka merinding mendengarnya, dan kali ini, ia benar-benar takut. "Apa yang terjadi?" teriak seorang penduduk. "Apakah ini hukuman dari para dewa?" Pak Wira menggigit bibirnya, tampak sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Akhirnya, ia berbalik dan berbicara dengan nada serius. "Ada sesuatu yang harus kalian ketahui, sesuatu yang telah kami sembunyikan selama bertahun-tahun." Seluruh desa terdiam. Mata mereka tertuju pada kepala desa yang tampak semakin tua di bawah cahaya bulan yang tertutup awan hitam. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Legenda tentang pohon tua ini bukan sekadar cerita. Dahulu kala, sebelum desa kita berdiri, ada seorang perempuan sakti bernama Dewi Sela. Ia adalah penjaga tanah ini, seorang wanita yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan hujan dan tumbuhan. Pohon tua ini adalah peninggalannya, sebuah warisan dari kekuatannya yang tak tertandingi." Para penduduk mulai berbisik-bisik, sebagian tampak terkejut. Namun, Pak Wira belum selesai. Ia melanjutkan dengan nada lebih dalam. "Namun, Dewi Sela dikhianati. Seorang pria tamak dari kerajaan tetangga, Raja Ardhana, menginginkan kekuatannya. Ia mengirim pasukan untuk menangkapnya dan memaksanya mengungkapkan rahasia kesejahteraan tanah ini. Dewi Sela menolak, dan sebagai hukuman, ia dikutuk dan diikat ke dalam pohon ini, agar kekuatannya tak bisa digunakan oleh siapapun." Gilang menelan ludah, tubuhnya mulai gemetar. "Lalu, apakah pohon ini sebenarnya adalah?" Pak Wira mengangguk pelan. "Ya, pohon ini bukan sekadar pohon. Ia adalah penjara bagi Dewi Sela. Ia telah tertidur di dalamnya selama ratusan tahun. Dan sekarang, seseorang telah membangunkannya." Seluruh desa terdiam dalam ketakutan. Mereka mulai saling menatap, mencoba mencari tahu siapa yang telah melanggar aturan leluhur. Raka dan Gilang saling berpandangan, keringat dingin membasahi pelipis mereka. Mereka ingin mengaku, tetapi mulut mereka seakan terkunci oleh rasa takut. Dari dalam pohon, suara gemuruh semakin kuat. Cahaya keemasan yang semula bersinar indah kini berubah menjadi kilatan-kilatan liar yang bergerak seperti api yang berkobar. Udara semakin dingin, dan tanah mulai merekah di sekitar akar-akar besar yang menjalar. Malam itu, desa Gunung Sagara tahu bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersegel. Langit yang semula hanya tertutup awan kelam kini berubah semakin gelap, seolah matahari enggan terbit kembali. Angin kencang berputar-putar di atas desa, menerbangkan dedaunan dan debu ke segala arah. Para penduduk yang berkumpul di sekitar pohon tua mulai mundur dengan wajah penuh kecemasan. Raka dan Gilang berdiri mematung. Napas mereka tersengal, tubuh mereka gemetar di bawah tekanan yang semakin menyesakan.
Mereka tahu sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Dari dalam pohon yang mulai retak, terdengar suara gemuruh yang mengguncang tanah dengan dahsyat. Akar-akar pohon bergerak semakin liar, merayap seperti tangan-tangan tak kasat mata yang mencoba melepaskan sesuatu dari dalam. Cahaya keemasan yang sebelumnya berpendar indah kini berubah menjadi kobaran cahaya yang memancar liar, menyilaukan mata siapapun yang menatapnya. Pak Wira yang berdiri di barisan depan mengangkat tangannya untuk melindungi wajahnya dari kilatan cahaya tersebut. Beberapa penduduk mulai menangis ketakutan, berpegangan satu sama lain. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sepanjang hidup mereka hanya mengenal legenda, tetapi tak pernah menyangka bahwa legenda itu bisa menjadi kenyataan. Beberapa orang mulai berteriak, memohon perlindungan kepada leluhur dan dewa-dewa yang mereka sembah. Tetapi malam itu, tak ada doa yang mampu menenangkan amarah yang telah terlepas. Tiba-tiba, dari dalam pohon, terdengar suara jeritan yang begitu nyaring, suara seorang wanita yang berisi ribuan tahun penderitaan. Jeritan itu menggema ke seluruh desa, membuat siapapun yang mendengarnya merasakan ketakutan yang menusuk ke dalam hati. Jeritan itu bukan sekadar suara, tetapi seruan kepedihan yang melintasi waktu, mengguncang setiap jiwa yang mendengarnya. Sesaat setelah jeritan itu mereda, retakan di batang pohon semakin besar. Cahaya keemasan yang tadinya terang perlahan meredup, digantikan oleh kabut hitam yang mulai merembes keluar dari dalamnya. Kabut itu bergerak perlahan, menyelimuti tanah di sekitar akar pohon, mengalir seperti air yang mencari jalan keluar. Raka menelan ludahnya, merasakan hawa dingin menusuk tulang saat kabut itu mulai merayap ke arah mereka. Pak Wira melangkah mundur dengan wajah tegang. Dia telah bangkit, katanya dengan suara nyaris berbisik. Matanya menatap lurus ke arah pohon yang kini tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Kutukan yang selama ini tersegel, kini telah terlepas. Perlahan, dari dalam kabut hitam yang semakin pekat, muncul sesosok bayangan. Tingginya menjulang, tubuhnya samar tertutup kabut, tetapi matanya bersinar merah menyala, menatap langsung ke arah penduduk yang berdiri gemetar. Suasana yang tadinya sudah mencekam kini semakin menakutkan. Tak ada yang berani bergerak. Tak ada yang berani berbicara. Bayangan itu melayang perlahan keluar dari pohon. Rambutnya panjang tergerai, jubahnya berkibar diterpa angin malam. Ketika ia mulai berbicara, suaranya terdengar bergema, berisi amarah yang tertahan selama ratusan tahun. "Siapa yang berani mengusik tidurku?" Suaranya melayang seperti desiran angin, tetapi memiliki kekuatan yang membuat siapapun yang mendengarnya merasakan tekanan di dada mereka. Tak ada yang berani menjawab. Beberapa penduduk bahkan jatuh berlutut, tak sanggup berdiri di bawah tatapan makhluk itu. Raka dan Gilang membeku di tempat. Jantung mereka berdegup begitu kencang hingga terasa seperti akan meledak. Mereka ingin berbicara, ingin mengakui kesalahan mereka, tetapi ketakutan melumpuhkan tubuh mereka. Makhluk itu melayang mendekat. Matanya yang merah membara menatap tajam ke arah mereka. Seketika, Raka merasakan tubuhnya menjadi begitu berat, seakan ada beban tak kasat mata yang menekan dirinya ke tanah. Ia terjatuh berlutut, tangannya gemetar. Gilang, yang berdiri di sampingnya, juga merasakan hal yang sama. "Dewi Selah." Pak Wira akhirnya memberanikan diri berbicara, suaranya sedikit bergetar. Kami tidak bermaksud membangunkanmu. Kami tidak tahu apa yang terjadi." Ia mencoba berbicara dengan nada menenangkan, tetapi ia tahu bahwa makhluk di depannya tidak akan mudah diyakinkan. Dewi Selah menatap Pak Wira dengan ekspresi penuh kebencian. "Kau tidak tahu," suaranya bergema, dan seketika, angin bertiup lebih kencang. "Ratusan tahun aku terpenjara dalam pohon ini. Ratusan tahun aku merasakan penderitaan. Dan kini, kutukanku telah terlepas. Dunia ini akan merasakan murkaku." Mendengar kata-kata itu, seluruh penduduk desa semakin ketakutan. Mereka mulai menangis, berbisik satu sama lain tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ini akhir dari desa mereka? Apakah mereka harus menghadapi kehancuran yang tak terhindarkan? Di tengah ketakutan itu, Raka akhirnya mengumpulkan keberanian. Ia menatap Dewi Selah dengan mata berkaca-kaca. "Itu salah kami," katanya dengan suara gemetar. "Aku dan Gilang, kami yang mengambil emas dari bawah pohon. Kami yang telah membangunkanmu.
Seluruh penduduk menoleh ke arah mereka berdua dengan ekspresi terkejut dan marah. Beberapa orang mulai berbisik dengan nada tajam. Pak Wira menatap mereka dengan wajah kecewa, sementara Dewi Sela perlahan mendekat. "Jadi, kalian yang telah mengusik tidurku?" Suaranya berubah lebih rendah, lebih mengerikan. Gilang ingin mundur, tetapi tubuhnya terasa berat. Kami tidak tahu." Suaranya nyaris tak terdengar. "Kami hanya ingin mencari keberuntungan." Dewi Sela mengangkat tangannya perlahan, dan seketika, angin berputar di sekitar mereka. Tanah kembali bergetar, dan langit semakin gelap. "Keberuntungan?" Suaranya dipenuhi amarah. "Yang kalian cari bukan keberuntungan, melainkan kehancuran." Malam itu, suara jeritan kembali menggema di desa. Tetapi kali ini, bukan jeritan Dewi Sela, melainkan jeritan ketakutan dari Raka dan Gilang, yang kini berdiri di ambang nasib yang tak mereka ketahui. Malam semakin larut, tetapi kegelapan yang menyelimuti desa Gunung Sagara terasa lebih pekat daripada malam-malam sebelumnya. Angin berembus dingin, membawa bisikan yang berasal dari dunia yang tak terlihat. Cahaya bulan yang biasanya menerangi desa kini tersembunyi di balik awan hitam yang bergulung-gulung, seolah menolak menyaksikan peristiwa mengerikan yang sedang terjadi. Di tengah suasana mencekam itu, Raka dan Gilang masih terjebak dalam cengkeraman ketakutan. Tubuh mereka terasa berat, seperti diikat oleh kekuatan tak kasat mata yang menghimpit mereka ke tanah. Dewi Sela berdiri di hadapan mereka. Sosoknya masih diselimuti kabut hitam yang berputar-putar seperti api neraka yang menyala tanpa henti. Mata merahnya yang menyala menatap lurus ke arah Raka dan Gilang, seakan menembus hingga ke dalam jiwa mereka. Suaranya terdengar dalam dan berlapis gema, seperti berasal dari berbagai dimensi yang bertumpuk menjadi satu. "Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersegel," katanya perlahan. Suaranya dipenuhi kekecewaan dan amarah yang tak terbendung. Penduduk desa yang masih berkumpul hanya bisa menundukkan kepala. Tak ada seorang pun yang berani menatap langsung ke arah Dewi Sela. Mereka semua tahu bahwa legenda yang selama ini mereka dengar bukan sekadar dongeng, melainkan kenyataan yang menyeramkan. Pak Wira berdiri di antara mereka dengan ekspresi penuh kepasrahan. Sebagai kepala desa, ia seharusnya mampu melindungi rakyatnya, tetapi kali ini, ia merasa tak berdaya di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dewi Sela mengangkat tangannya ke langit, dan tiba-tiba, angin berhenti berembus. Suasana menjadi begitu sunyi, seolah seluruh alam semesta menahan napas. Dari balik awan hitam, cahaya kehijauan mulai bersinar, membentuk lingkaran yang perlahan-lahan turun ke tanah. Ketika cahaya itu menyentuh bumi, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara bisikan, suara jeritan, suara tangisan yang datang dari masa lalu. Para penduduk desa saling berpandangan dengan ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan jatuh berlutut, merasakan hawa yang semakin mencekam. "Pengadilan arwah akan segera dimulai," kata Dewi Sela dengan nada dingin. "Hari ini, roh-roh yang telah lama terkubur akan menentukan nasib kalian semua." Tiba-tiba, dari dalam cahaya kehijauan itu, sosok-sosok mulai bermunculan. Mereka adalah bayangan-bayangan dari masa lalu, roh-roh yang masih terikat di dunia ini karena dendam dan ketidakadilan yang belum terselesaikan. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian kuno, dengan wajah yang dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Mereka adalah arwah para leluhur yang dulu pernah tinggal di tanah ini. Mereka yang menyaksikan sendiri bagaimana Dewi Sela dikhianati dan dikutuk dalam pohon tua. Salah satu roh maju ke depan, wajahnya penuh luka yang tampak masih menganga meski tubuhnya tak lagi nyata. "Kami adalah saksi dari penderitaan yang telah terjadi di tanah ini," katanya dengan suara yang dalam dan bergema. "Kami menyaksikan bagaimana Dewi Sela dikhianati oleh keserakahan manusia, bagaimana kekuatannya dirampas, dan bagaimana ia terpaksa dikurung dalam pohon tua selama berabad-abad." Raka dan Gilang merasa tubuh mereka semakin berat. Mereka tak bisa mengalihkan pandangan dari roh-roh yang kini mengelilingi mereka, mengamati dengan mata kosong yang memancarkan kebencian. "Kami akan menentukan apakah kalian layak mendapatkan hukuman," lanjut roh itu. "Atau apakah kalian masih bisa menebus kesalahan kalian." Dewi Sela melangkah maju, tatapannya masih tajam menusuk arah dua pemuda yang berlutut ketakutan. "Kalian ingin emas, bukan?" katanya dengan nada mengejek. "Kalian ingin keberuntungan tanpa peduli pada akibatnya. Kalian serakah, seperti manusia-manusia sebelumnya." Gilang akhirnya menangis.
Air matanya jatuh membasahi tanah yang kini terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Kami tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu bahwa ini akan terjadi, katanya dengan suara terisak. Kami hanya ingin membantu keluarga kami. Namun, Dewi Sela tidak menunjukkan tanda-tanda belas kasihan. Banyak orang ingin kekayaan. Banyak orang ingin keberuntungan, katanya. Tapi tidak semua orang mengorbankan keseimbangan alam demi keserakahan mereka. Pak Wira akhirnya memberanikan diri berbicara. Dewi Sela, mungkin mereka telah berbuat kesalahan, tetapi mereka hanyalah anak-anak yang tidak mengerti, katanya dengan nada memohon. Beri mereka kesempatan untuk menebus kesalahan mereka. Beri mereka jalan untuk memperbaiki apa yang telah mereka lakukan. Para roh yang mengelilingi mereka tampak berpikir sejenak. Suara bisikan mereka terdengar semakin jelas. Beberapa di antara mereka tampak setuju dengan Pak Wira, sementara yang lain masih terlihat marah dan kecewa. Dewi Sela mengangkat tangannya, meminta keheningan. Baik, katanya akhirnya. Akan ada cara untuk menebus kesalahan mereka. Raka dan Gilang mengangkat kepala mereka dengan harapan, tetapi harapan itu segera sirna ketika Dewi Sela melanjutkan kata-katanya. Kalian harus mengembalikan keseimbangan yang telah kalian rusak, katanya. Dan untuk melakukannya, kalian harus memasuki dunia para arwah. Para penduduk desa terkejut. Tidak, itu terlalu berbahaya, seru seseorang dari kerumunan. Mereka tidak akan pernah kembali. Dewi Sela tidak peduli dengan seruan ketakutan itu. Ia menatap Raka dan Gilang dengan tajam. Jika kalian benar-benar ingin menebus kesalahan kalian, maka kalian harus pergi ke dunia arwah dan membawa kembali sesuatu yang telah hilang, katanya. Jika kalian gagal, maka kalian tidak akan pernah kembali. Raka dan Gilang saling berpandangan, tubuh mereka gemetar. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Jika mereka menolak, maka kemarahan Dewi Sela akan menghancurkan seluruh desa. Jika mereka pergi, mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Malam itu, di bawah langit yang semakin gelap, keputusan besar pun diambil. Raka dan Gilang harus melakukan perjalanan yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya, memasuki dunia arwah demi menyelamatkan desa mereka dari kehancuran yang tak terhindarkan. Langit malam semakin pekat, seolah-olah menutup diri dari dunia yang sedang bersiap menghadapi sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Angin dingin bertiup pelan, tetapi membawa desisan aneh yang terdengar seperti bisikan dari entitas yang tak kasat mata. Di tengah suasana yang mencekam, Raka dan Gilang berdiri dengan tubuh gemetar, menatap Dewi Sela yang masih melayang di udara, dikelilingi oleh kabut hitam yang semakin pekat. Tak ada jalan lain bagi mereka selain menerima tugas yang telah diberikan. Jika mereka menolak, seluruh desa akan binasa dalam kemarahan Dewi Sela dan para arwah yang selama ini terkurung dalam kegelapan. Penduduk desa masih diam membisu, tak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, berdoa dalam hati agar kedua pemuda itu diberi perlindungan dalam perjalanan yang mustahil ini. Pak Wira menatap mereka dengan raut wajah yang sulit ditebak, antara rasa kasihan, kekhawatiran, dan rasa bersalah karena tak mampu melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka dari takdir yang kini mereka hadapi. Dewi Sela mengangkat tangannya ke langit, dan seketika, petir menyambar di kejauhan. Tanah di sekitar pohon tua mulai bergetar, dan dari akar-akarnya yang besar, sebuah celah mulai terbuka. Cahaya keunguan menyembur dari dalamnya, membentuk pusaran yang berputar dengan kecepatan yang tak masuk akal. Udara di sekitar mereka berubah menjadi dingin membekukan, membuat Raka dan Gilang menggigil bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena hawa kematian yang kini menyelimuti mereka. Itulah gerbang menuju dunia arwah, ujar Dewi Sela dengan nada datar namun penuh wibawa. Di dalamnya, kalian akan menghadapi banyak ujian. Dunia itu bukan tempat bagi manusia biasa. Hanya mereka yang memiliki tekad kuat yang bisa melewatinya dan kembali dengan selamat. Raka menelan ludahnya. Tangannya mengepal kuat untuk menahan gemetar yang terus berusaha menguasainya. Apa yang harus kami cari di sana? Tanyanya dengan suara bergetar. Dewi Sela menatapnya tajam. Kalian harus menemukan jiwa emas. Sebuah entitas yang selama ini menjadi sumber keseimbangan antara dunia manusia dan dunia arwah. Karena keserakahan manusia, jiwa emas telah menghilang, dan tanpa kehadirannya, kekacauan akan melanda kedua dunia. Gilang mengerutkan kening.
Bagaimana kami bisa menemukannya? Kami bahkan tidak tahu bentuknya seperti apa. Salah satu roh tua yang berdiri di belakang Dewi Sela akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan bergetar, seolah berasal dari dimensi yang berbeda. Jiwa emas tidak memiliki bentuk yang tetap. Ia bisa menjadi cahaya, bisa menjadi bayangan, bisa pula mengambil wujud seseorang yang kalian kenal. Namun, hanya hati yang benar-benar tulus yang dapat menemukannya. Raka dan Gilang saling berpandangan. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah misi yang mungkin tidak akan pernah mereka menangkan. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tak punya pilihan. Mereka telah melakukan kesalahan, dan sekarang mereka harus memperbaikinya, berapapun harga yang harus dibayar. Dewi Sela melayang turun, mendekati mereka berdua. Jika kalian siap, langkahkan kaki kalian ke dalam pusaran ini, katanya sambil menunjuk ke gerbang yang masih berputar ganas di hadapan mereka. Begitu kalian masuk, tidak akan ada jalan untuk kembali sampai kalian menemukan yang kalian cari. Jika kalian gagal, tubuh dan jiwa kalian akan terjebak di dunia arwah selamanya. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang terasa semakin menipis. Ia melirik arah penduduk desa, berharap ada seseorang yang akan menghentikan ini, tetapi tak ada satupun yang berbicara. Semua hanya menatap dengan wajah penuh duka, seolah-olah mereka sudah menganggap kedua pemuda itu sebagai orang mati. Gilang menepuk bahu Raka. "Kita sudah sejauh ini," katanya dengan suara lirih. "Kita harus menyelesaikan ini, apapun yang terjadi." Dengan langkah perlahan, mereka berdua berjalan mendekati gerbang yang kini mulai menghisap udara di sekitarnya seperti lubang hitam yang lapar. Begitu kaki mereka menyentuh tepian pusaran, tubuh mereka langsung terasa ringan, seolah gravitasi tak lagi bekerja seperti seharusnya. Detik berikutnya, angin kencang menyedot mereka ke dalam gerbang, dan dunia di sekitar mereka langsung berubah menjadi kegelapan yang mutlak. Teriakan penduduk desa terdengar samar sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Tubuh mereka melayang dalam kehampaan, dikelilingi oleh suara-suara aneh yang berbisik dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Raka mencoba meraih tangan Gilang, tetapi ia merasakan sepasang tangan lain yang mencengkeram lengannya. Tangan yang kurus, dingin, dan bukan milik manusia. "Selamat datang di dunia arwah," bisik suara itu di telinganya. Dan kemudian, semuanya menjadi gelap. Raka dan Gilang melayang di dalam kegelapan tanpa batas. Mereka tak bisa merasakan tanah di bawah kaki mereka, seolah terombang-ambing dalam kehampaan yang tidak memiliki arah maupun batas. Suara-suara bisikan samar terdengar dari segala penjuru, berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Terkadang, suara itu terdengar seperti ratapan, tetapi di lain waktu, berubah menjadi tawa dingin yang menusuk jantung mereka. Raka mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi tak ada yang bisa ia sentuh, seakan ia hanyalah selembar bayangan yang melayang di tengah lautan kegelapan. Angin tak berwujud berhembus dari segala arah, membawa aroma yang aneh, perpaduan antara tanah basah dan dupa yang sudah lama terbakar. Gilang berusaha untuk berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Bibirnya bergerak, dadanya bergetar, tetapi tak ada satupun suara yang bisa didengar. Dunia ini tidak seperti dunia manusia. Ia adalah ruang di mana hukum alam tidak lagi berlaku, tempat di mana suara dan cahaya kehilangan maknanya. Satu-satunya hal yang mereka rasakan hanyalah keheningan yang memekakkan telinga. Perlahan, kegelapan di sekitar mereka mulai berubah. Seolah ada sesuatu yang muncul dari balik kehampaan, perlahan-lahan membentuk wujud. Awalnya, itu hanyalah bayangan-bayangan samar, tetapi kemudian berubah menjadi pohon-pohon besar yang melayang di udara. Daunnya berwarna hitam legam, dengan akar yang tidak menancap ke tanah melainkan menjuntai seperti tentakel yang terus bergerak mencari sesuatu. Cahaya kehijauan berpendar di sekeliling mereka, memberikan sedikit penerangan yang memperlihatkan betapa anehnya dunia ini. Raka dan Gilang akhirnya merasakan tubuh mereka menyentuh sesuatu yang mirip dengan tanah. Namun, ketika mereka melihat ke bawah, mereka terkejut mendapati bahwa tanah itu bukanlah tanah biasa. Permukaannya tampak seperti permukaan air yang membeku, tetapi ketika mereka menginjaknya, muncul riak-riak kecil yang seakan hidup. Setiap langkah yang mereka ambil membuat permukaan itu bergetar, memantulkan bayangan mereka dalam bentuk yang aneh, bayangan yang tidak mengikuti gerakan mereka, melainkan bergerak sendiri seakan memiliki kesadaran. "Kita ada di mana?" bisik Gilang. Suaranya serak karena ketakutan. Raka menelan ludahnya.
berusaha tetap tenang meski hatinya berdegup kencang. Aku juga tidak tahu, tapi ini pasti dunia arwah yang dimaksud oleh Dewi Sela. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang menyeret dari kejauhan. Raka dan Gilang saling berpandangan, lalu dengan hati-hati mereka mulai berjalan, mengikuti suara itu. Langkah-langkah mereka terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuh mereka. Setiap gerakan terasa seolah mereka sedang berjalan di dalam air yang kental dan menekan tubuh mereka dari segala arah. Mereka melangkah semakin jauh ke dalam kegelapan, hingga akhirnya mereka melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah gerbang raksasa yang tampak seperti terbuat dari tulang belulang. Gerbang itu menjulang tinggi, dengan pahatan wajah-wajah menyeramkan yang seakan sedang menjerit kesakitan. Cahaya redup yang keluar dari sela-sela pahatan itu memberikan kesan seolah-olah wajah-wajah tersebut benar-benar hidup. Gilang menggigit bibirnya. Aku tidak suka tempat ini. Kita harus cepat. Raka mengangguk. Tetapi sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, terdengar suara berat menggema di udara. Siapa yang berani melintasi gerbang kematian tanpa izin? Dari balik gerbang, muncul sesosok makhluk yang tingginya hampir 2 kali lipat manusia biasa. Wajahnya tertutup oleh topeng yang menyerupai tengkorak, dengan mata merah yang berkilauan di dalamnya. Tubuhnya dilapisi jubah hitam yang berkibar meskipun tidak ada angin. Tangan-tangannya panjang dengan jari-jari yang menyerupai cakar. Kami datang untuk mencari jiwa emas, kata Raka dengan suara yang berusaha terdengar tegar meskipun jantungnya berdebar kencang. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya menggema dan membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Jiwa emas. Hanya mereka yang benar-benar memahami arti pengorbanan yang bisa menemukannya. Tapi sebelum itu, kalian harus membuktikan diri bahwa kalian layak untuk melangkah lebih jauh. Gilang menelan ludahnya. Maksudmu, kami harus diuji? Makhluk itu mengangguk perlahan. Ya, dan jika kalian gagal, maka jiwa kalian akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya. Seiring kata-kata itu diucapkan, udara di sekitar mereka mulai berubah. Bayangan-bayangan yang sebelumnya hanya diam kini bergerak, membentuk sosok-sosok menyeramkan yang perlahan mendekat ke arah mereka. Wajah mereka tampak kosong, tetapi mata mereka menyala dengan cahaya keemasan, cahaya yang sama dengan yang mereka cari. Ujian pertama kalian adalah menghadapi bayangan ketakutan kalian sendiri. Raka dan Gilang terdiam, menyadari bahwa pertempuran baru saja dimulai. Langit di dunia arwah tidak berubah, tetap suram dan pekat seperti tinta yang dituangkan ke atas kanvas kosong. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya kabut keunguan yang menyelimuti segala penjuru, menari pelan seperti nyala api yang tertiup angin. Di hadapan Raka dan Gilang, sosok-sosok bayangan semakin mendekat, membentuk barisan makhluk yang tidak berwajah tetapi memiliki mata yang menyala keemasan. Mata-mata itu tidak berkedip, memancarkan sorot yang tajam dan mengintimidasi, seolah mampu melihat hingga ke dalam jiwa terdalam mereka. Gilang menelan ludahnya, kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Ketakutan menguasainya, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya. Raka, di sisi lain, mencoba mencari celah, mencari cara untuk menghindari konfrontasi yang tampak mustahil untuk dimenangkan. Namun, setiap kali ia menggerakkan kakinya, bayangan-bayangan itu juga ikut bergerak, mengikuti gerakan mereka dengan langkah yang sama, seperti cerminan yang mengintai tanpa henti. Sebutkan namamu. Suara makhluk berjubah hitam menggema, keras dan menggetarkan udara di sekitar mereka. Sebutkan ketakutan terbesar yang selama ini kau sembunyikan dari dunia. Raka menggeleng, menolak untuk menjawab. Ia tahu ini adalah jebakan. Dunia arwah tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Jika mereka menyerah, maka mereka akan terjebak selamanya, menjadi bagian dari bayangan-bayangan yang kini mengelilingi mereka. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba bayangan-bayangan itu menyerang. Mereka bergerak cepat, melompat ke arah Raka dan Gilang dengan tangan-tangan yang memanjang, mencengkram udara seolah ingin meraih tubuh mereka. Gilang menjerit, melompat mundur, tetapi salah satu bayangan berhasil menyentuh pundaknya. Seketika, ia merasakan hawa dingin yang begitu menusuk, menjalar ke dalam tulangnya, membuat tubuhnya menggigil hebat. Raka berusaha menarik Gilang menjauh, tetapi semakin mereka berusaha kabur, semakin banyak bayangan yang muncul. Udara di sekitar mereka berubah menjadi berat. Setiap tarikan napas terasa seperti sedang menelan udara berbatu.
Keringat dingin membasahi punggung mereka. Meskipun udara di tempat itu begitu dingin hingga menusuk tulang. Tidak ada jalan keluar. Suara makhluk penjaga gerbang terdengar lagi. Satu-satunya cara untuk melanjutkan perjalanan adalah menghadapi ketakutan kalian sendiri. Raka memejamkan mata sejenak. Ia mencoba mengendalikan napasnya. Mencoba memahami apa yang harus mereka lakukan. Jika ini adalah ujian, maka tidak mungkin mereka bisa menang hanya dengan melawan secara fisik. Dunia arwah tidak bekerja seperti dunia manusia. Gilang, yang masih berusaha melepaskan cengkeraman bayangan di pundaknya, tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Bayangan yang memegangnya perlahan-lahan berubah bentuk. Wajahnya tidak lagi kosong, melainkan membentuk sosok seseorang yang sangat ia kenal, ayahnya. Apa? Gilang terhuyung mundur. Matanya membesar melihat sosok di hadapannya. Ayahnya berdiri di sana, dengan wajah yang penuh dengan kekecewaan. Mata pria itu menatapnya tajam, seperti saat ia memarahi Gilang ketika masih kecil. Kau tidak pernah cukup kuat. Suara itu bergema. Kau selalu lari dari masalah, selalu mencari jalan mudah, dan selalu bersembunyi di balik punggung orang lain. Gilang menggeleng, mundur selangkah. Tidak, ini tidak nyata. Namun, bayangan itu semakin mendekat. Mengapa kau bahkan berani berpikir bahwa kau bisa menyelamatkan desa? Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Raka melihat itu terjadi, dan saat ia menoleh ke arah lain, ia pun merasakan sesuatu yang aneh. Salah satu bayangan kini berdiri tepat di hadapannya, dan perlahan berubah menjadi sosok yang sangat ia kenal, adiknya yang telah lama meninggal. Kak Raka, mengapa kau tidak menolongku? Suara itu lirih, penuh kesedihan. Mengapa kau membiarkan aku pergi? Raka merasa tubuhnya melemas. Itu adalah luka lama yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Bertahun-tahun yang lalu, adiknya jatuh sakit. Tetapi saat itu Raka masih terlalu muda untuk melakukan sesuatu. Ia merasa bersalah karena tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Dan sekarang, di dunia arwah ini, perasaan itu kembali menghantuinya, menyelimutinya dengan ketakutan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Ini semua tidak nyata. Raka akhirnya berteriak, menutup telinganya. Namun, suara bayangan itu semakin keras, mengisi seluruh pikirannya. Makhluk penjaga gerbang tertawa kecil. Ketakutan bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan dengan pedang atau tangan kosong. Ketakutan adalah bayangan yang kau bawa di dalam hatimu. Semakin kau lari darinya, semakin kuat ia menjadi. Gilang jatuh berlutut, napasnya tersengal. Jadi, bagaimana kita bisa menang? Tanyanya dengan suara putus asa. Makhluk itu tersenyum samar. Hanya ada satu cara untuk melewati ini. Hadapi ketakutanmu. Terimalah itu sebagai bagian dari dirimu. Barulah kau bisa melangkah ke depan. Raka dan Gilang saling berpandangan. Keringat mengalir dari dahi mereka. Tubuh mereka masih gemetar. Tetapi mereka mulai mengerti. Ini bukan tentang bertarung. Ini tentang menerima. Dengan napas yang masih berat, Raka menatap bayangan adiknya dan berbisik. Maafkan aku tidak bisa menyelamatkanmu, tapi aku akan terus melangkah ke depan. Gilang, meskipun masih ketakutan, akhirnya berkata kepada bayangan ayahnya, aku memang sering lari, tapi kali ini, aku tidak akan lari lagi. Dan saat mereka mengucapkan kata-kata itu, bayangan-bayangan yang mengelilingi mereka mulai melebur, perlahan-lahan menghilang seperti asap yang tertiup angin. Dunia arwah bergetar, dan cahaya mulai muncul di sekeliling mereka. Mereka telah melewati ujian pertama. Namun, perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Setelah berhasil melewati ujian ketakutan mereka sendiri, Raka dan Gilang merasakan dunia di sekitar mereka berubah. Kegelapan yang tadinya pekat kini perlahan memudar, digantikan oleh cahaya keemasan yang berpendar dari kejauhan. Udara yang semula dingin dan menyesakkan kini terasa lebih ringan, meskipun masih menyisakan ketegangan di dalam hati mereka. Napas mereka masih berat, tetapi tubuh mereka mulai merasakan kembali kehangatan, seolah-olah mereka telah diberi kesempatan kedua untuk melanjutkan perjalanan. Makhluk penjaga gerbang yang berjubah hitam masih berdiri di tempatnya, namun kini matanya tidak lagi terlihat penuh dengan ancaman. Ia memandang mereka dengan tatapan yang lebih tenang,
seakan mengakui bahwa mereka telah berhasil melewati rintangan pertama dengan keberanian. Kalian telah menghadapi bayangan ketakutan kalian sendiri dan membuktikan bahwa hati kalian cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan. Ucapnya dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Namun, ujian sejati belum berakhir. Kalian kini berdiri di ambang gerbang menuju jiwa emas. Tetapi hanya mereka yang memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang akan diizinkan untuk melangkah lebih jauh. Gilang menelan ludahnya. Jadi, kami belum benar-benar menang, tanyanya dengan suara lelah. Penjaga gerbang menggeleng pelan. Menaklukkan ketakutan hanyalah langkah awal. Jiwa emas bukan sekadar harta karun atau benda berharga, tetapi sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang benar-benar memahami makna pengorbanan dan keberanian. Gerbang ini akan menguji jiwa kalian yang sebenarnya. Raka dan Gilang saling berpandangan. Kaki mereka terasa berat untuk melangkah maju, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti di sini. Dengan hati-hati, mereka mendekati gerbang yang menjulang tinggi di depan mereka. Gerbang itu tidak seperti gerbang biasa yang terbuat dari kayu atau batu. Sebaliknya, gerbang ini tampak seperti kristal raksasa yang berkilauan, memancarkan cahaya keemasan yang bergerak seperti gelombang air. Setiap goresan pada permukaannya terlihat seperti aliran energi yang hidup, seolah-olah gerbang itu sendiri memiliki kesadaran. Ketika mereka berdiri di hadapan gerbang itu, tiba-tiba suara berat terdengar dari dalamnya. Hanya mereka yang siap mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya yang dapat melewati gerbang ini. Suara itu bergema, membuat udara di sekitar mereka bergetar. Raka mengernyitkan dahi. Mengorbankan sesuatu yang paling berharga? Tanyanya lirih. Tiba-tiba, dari dalam cahaya keemasan gerbang, muncul dua sosok yang membuat mereka terperanjat. Gilang terbelalak ketika melihat ibunya berdiri di hadapannya, dengan senyum lembut yang selalu ia rindukan. Matanya berkilau penuh kasih sayang, sama seperti yang selalu ia ingat sejak kecil. "Ibu?" Suaranya bergetar, setengah tidak percaya. Sementara itu, di sisi lain, Raka melihat sosok yang tak pernah ia duga akan muncul di tempat ini, adik perempuannya yang telah lama pergi. Ia berdiri di sana, dengan gaun putih yang melambai perlahan, wajahnya berseri seperti cahaya bulan. "Kakak." Suaranya lembut, penuh kehangatan. Gilang merasakan matanya mulai panas. "Tidak, ini pasti ilusi. Ibu sudah tiada, aku tahu itu." Namun, sosok ibunya tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Kau bisa bersama ibu lagi, Nak. Kau hanya perlu meninggalkan semua ini dan pulang bersamaku." Jantung Gilang berdebar kencang. Kata-kata itu menusuk relung hatinya yang paling dalam. Selama ini, ia selalu berharap bisa bertemu ibunya lagi, merasakan kehangatan pelukannya, mendengar suaranya dengan jelas tanpa bayangan kesedihan. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan dunia manusia. Ini adalah dunia arwah, dan tidak ada yang nyata di sini kecuali keinginan yang paling dalam dari hati mereka. Raka pun merasakan hal yang sama. Adiknya berdiri di depannya dengan tatapan penuh harapan. "Kakak bisa bersamaku lagi, tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu terus berjuang dalam penderitaan." Tangan Raka mengepal. Ia sadar ini adalah ujian terakhir. Jika mereka memilih untuk bersama orang yang mereka cintai, maka mereka akan terjebak di dunia ini selamanya. Tetapi jika mereka menolak, mereka akan kehilangan kesempatan untuk bersama orang yang paling berharga dalam hidup mereka, bahkan jika itu hanya sekadar ilusi. Gilang menghela napas panjang, menatap mata ibunya dengan penuh kasih. "Ibu, aku mencintaimu, dan aku merindukanmu lebih dari apapun. Tapi aku tidak bisa tetap di sini. Aku harus terus hidup. Aku harus melindungi orang-orang yang masih menungguku di dunia manusia." Wajah ibunya tetap tersenyum, tetapi tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi serpihan cahaya keemasan yang terbang ke angkasa. "Kau telah membuat pilihan yang benar, Nak. Aku selalu bersamamu, di dalam hatimu." Raka menahan air mata saat ia menatap adiknya. "Aku tidak bisa kembali bersamamu, tapi aku akan selalu mengingatmu. Aku tidak akan lagi menyesali masa lalu. Aku akan hidup dengan keberanian, seperti yang seharusnya kulakukan sejak dulu." Adiknya tersenyum, lalu seperti ibunya Gilang, tubuhnya mulai berubah menjadi cahaya yang mengalir ke dalam gerbang. "Aku bangga padamu, Kak." Ketika cahaya mereka menghilang sepenuhnya,
Gerbang kristal yang ada di hadapan mereka mulai bergetar hebat. Cahaya keemasan di dalamnya semakin terang, hingga akhirnya gerbang itu mulai terbuka perlahan, mengungkapkan jalan menuju tempat yang lebih dalam. Makhluk penjaga gerbang mengangguk pelan. Kalian telah lulus ujian terakhir. Sekarang, kalian siap untuk menemukan jiwa emas yang sejati. Dengan langkah mantap, Raka dan Gilang berjalan melewati gerbang, menuju takdir mereka yang sebenarnya.